Pada media ini akan dijelaskan materi tentang tegangan geser di balok penampang persegi panjang. Sehingga setelah pembelajaran ini, diharapkan kamu dapat menganalisa tegangan geser di balok berpenampang persegi panjang dan merencanakan balok dengan tegangan geser di balok dengan penampang persegi panjang. Suatu balok yang mengalami lentur murni, resultan tegangan yang ada hanya momen lentur dan tegangan yang ada hanya tegangan normal. Namun, kebanyakan balok mengalami beban yang menghasilkan momen lentur dan gaya geser, atau lentur tak seragam. Sehingga, tegangan yang ada adalah tegangan normal dan tegangan geser. Suatu balok dengan penampang persegi panjang mengalami gaya geser positif V. Asumsikan 1. Tegangan geser bekerja sejajar dengan gaya geser V, atau sejajar sisi vertikal penampang. 2. Tegangan geser terdistribusi merata di seluruh lebar balok, tetapi bervariasi terhadap tinggi balok. Berdasarkan asumsi tersebut, 1. Tegangan geser yang bekerja di muka depan elemen ini adalah vertikal, dan terdistribusi terbagi rata dari satu sisi balok ke sisi lainnya. 2. Tegangan geser yang bekerja di satu sisi elemen selalu disertai tegangan geser yang besarnya sama dan bekerja tegak lurus muka elemen tersebut. Jadi, ada tegangan geser horizontal yang bekerja antara lapisan horizontal balok, sebagaimana juga tegangan vertikal yang bekerja di penampang. Untuk menghitung tegangan geser pada penampang persegi, dapat digunakan rumus berikut. Perhatikan potongan melintang balok berikut. Distribusi tegangan geser di suatu balok dengan penampang persegi panjang dapat dilihat melalui diagram yang menunjukkan tegangan geser secara parabolik di seluruh tinggi balok. Momen pertama Q pada bagian penampang yang lebih gelap adalah dengan memasukkan rumus untuk Q ke dalam rumus geser, maka didapatkan rumus untuk menghitung tegangan geser maksimum penampang persegi panjang dapat digunakan rumus sebagai berikut. Tegangan geser maksimum yang bekerja di balok penampang persegi panjang adalah 50% lebih besar dari tegangan geser rata-rata. Rumus tegangan geser tersebut berlaku 1. Untuk balok dari bahan elastis linier dengan defleksi kecil. 2. Untuk balok yang sangat sempit, atau tinggi H lebih besar daripada lebar B. 3. Untuk balok prismatis. Untuk menentukan besarnya tegangan yang terjadi pada balok dengan momen lentur dan gaya geser, dapat dilakukan dengan tahapan berikut. 1. Hitung gaya geser dan momen lentur di titik yang dimaksud. 2. Hitung momen inersia penampang. 3. Hitung tegangan normal akibat momen lentur. 4. Hitung tegangan geser akibat gaya geser. Sebuah balok metal dengan bentang L sama dengan 1 meter ditumpuk sederhana di titik A dan B. Beban terbagi rata di balok, termasuk beratnya sendiri, adalah Q sama dengan 28 kN per meter. Penampang balok adalah persegi panjang dengan lebar B sama dengan 25 mm dan tinggi H sama dengan 100 mm. Balok ini secara memadai ditumpuk terhadap tekuk ke samping. Tentukan besarnya tegangan geser di titik C yang terletak 25 mm di bawah tepi atas balok dan 200 mm dari tumpuan kanan. Untuk mempermudah dalam memahami soal, perhatikan gambar berikut. 1. Hitung gaya geser dan momen lentur di titik C. Karena cara untuk menghitung gaya geser dan momen lentur telah dipelajari pada materi sebelumnya, silakan hitung terlebih dahulu. Kemudian, cocokkan hasil perhitungan. Berdasarkan hasil perhitungan, maka didapatkan besarnya nilai VC sama dengan minus 8,4 kN
dan MC sama dengan 2,22 kN kali meter. 2. Hitung momen inersia penampang. Karena penampang berbentuk persegi panjang, maka momen inersianya dapat dihitung dengan rumus berikut. Sehingga didapatkan besarnya momen inersia penampang adalah 2083 kali 10 pangkat 3 mm pangkat 4. 3. Hitung tegangan normal di titik C. Tegangan normal di titik C dapat diperoleh dari rumus lentur dengan jarak Y dari sumbu netral sama dengan 25 mm. Sehingga didapatkan besarnya tegangan adalah minus 26,9 Nm/mm persegi. Tanda negatif menunjukkan bahwa tegangan adalah tekan. 4. Tegangan geser di titik C. Untuk menghitung tegangan geser di titik C, hitung momen pertama atau statis momen QC bagian penampang di atas titik C. Momen pertama ini sama dengan hasil kali luas AC dan jarak pusat berat YC dari sumbu Z. Sehingga didapatkan besarnya AC adalah 625 mm persegi, YC sama dengan 37,5 mm, dan QC sama dengan 23.440 mm persegi. Hasil perhitungan di atas dimasukkan ke dalam rumus untuk menghitung tegangan geser, maka didapatkan tegangan gesernya sebesar 3,8 Nm/mm persegi. Untuk mempelajari materi tegangan geser di balok lebih lanjut, silakan akses link berikut. Variasi contoh soal untuk materi tegangan geser di balok lainnya antara lain: pada materi sebelumnya telah dipelajari bagaimana cara untuk merencanakan balok dengan tegangan lentur. Pada materi ini akan dijelaskan bagaimana cara untuk merencanakan balok dengan tegangan geser. Tahapan untuk merencanakan balok dengan tegangan geser antara lain: 1. Tentukan besarnya gaya geser maksimum. Untuk menentukan gaya geser maksimum, dapat menggunakan diagram gaya geser. 2. Hitung luasan acuan menggunakan rumus berikut. 3. Pilih atau tentukan ukuran balok. 4. Hitung ulang luas penampang berdasarkan ukuran yang dipilih. 5. Cek apakah balok pilihan memadai dengan rumus berikut. Jika tidak memadai, ulangi tahap 3-5. Dalam menentukan ukuran balok, diperlukan percobaan beberapa kali agar didapatkan balok dengan ukuran terkecil namun memadai. Terdapat sebuah balok AB dengan panjang 1,5 meter yang diberi beban seperti pada gambar berikut. Tentukan besarnya dimensi minimum A dalam satuan mm, jika besarnya tegangan geser izinnya adalah 1,5 MPa. 1. Tentukan besarnya gaya geser maksimum. Untuk menentukan gaya geser maksimum, dapat menggunakan diagram gaya geser. Diagram gaya geser dapat dilihat pada gambar berikut. 2. Hitung luasan acuan menggunakan rumus berikut. 3. Pilih atau tentukan ukuran balok sesuai bentuk penampangnya. Karena bentuk penampang adalah persegi panjang dan rasio penampangnya telah diketahui, maka untuk menentukan besarnya A dapat digunakan rumus luas penampang. 4. Hitung ulang luas penampang berdasarkan ukuran yang telah dipilih. 5. Cek apakah balok pilihan memadai. Karena tegangan geser balok sama dengan tegangan geser izin, maka ukuran balok yang dihitung masih memenuhi syarat.